Allahu Akbar. Buat kalian yang konsisten di rumah aja, buat kalian yang memilih untuk tidak mudik, buat kalian yang bekerja untuk menjaga kebutuhan pokok kami, dan pastinya buat kalian yang berjuang untuk melawan wabah ini di garda terdepan. Terima kasih banyak dan selamat lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, gue Nova Royhan ingin mengucapkan taqabbalallahu wa minkum, barakallahu fikum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Dan terima kasih untuk kalian yang udah ngeklik video ini. Semoga kalian bisa enjoy dan mendapatkan point of view yang bermanfaat ya. Alhamdulillah banget nih, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun suasana Ramadan kali ini sangat berbeda karena adanya wabah COVID-19 di Indonesia pastinya. Jadi sebenarnya gue tuh pengen sharing tentang perasaan gue di Ramadan yang sangat berbeda tahun ini sih. Puasa kali ini menurut gue puasa yang sangat berarti. Kenapa? Karena 4 tahun belakangan ini gue menjalankan ibadah puasa tuh di perantauan. Jadi alhamdulillah banget di tahun ini yang gue kira gue bakal di perantauan juga karena kerjaan, tapi karena akan ada wabah ini, gue diinstruksikan untuk bekerja dari rumah dan dapat menjalankan ibadah full 30 hari di rumah aja bersama keluarga. Mungkin sedih sih, banyak hal-hal yang Ramadan biasa kita lakukan tapi nggak bisa di tahun ini, kayak misalkan sholat jamaah di masjid atau taraweh, itikaf di masjid, buka puasa bersama, ngabuburit buat hunting makanan dan sebagainya. Tapi ya dikarenakan kita di rumah aja dan adanya wabah ini, menurut gue kita masih bisa bersyukur banget sih karena kita bisa fokus beribadah bersama keluarga dan bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan maksimal. Jadi mungkin karena kita di rumah aja, kita tidak perlu buka puasa di luar atau merasa capek menghadapi macet di Jakarta kalau pulang kerja. Kita mungkin pahala puasa kita juga insya Allah maksimal karena kita tidak harus emosi karena di jalan atau gak sengaja ngomongin orang lain saat kumpul sama temen. Mungkin kita juga dikasih stamina yang lebih fit karena tidak harus beraktivitas di luar rumah ya. Tapi mungkin emang gak semua orang diberi kesempatan untuk melakukan ibadah puasa di rumah bersama keluarga ya. Pasti juga ada beberapa orang yang masih di perantauan karena kan harus bekerja atau sedang kuliah. Gue cuma bisa bilang kalian tuh hebat banget dan kuat karena bisa menghadapi situasi yang sangat tidak pasti seperti ini sendirian di kosan dan memilih untuk gak mudik karena ingin menjaga orang-orang tercinta di kampung halaman. Semoga kalian juga diberikan kemudahan melakukan sesuatu yang tepat, karena emang gue pernah baca juga di kisah Rasulullah cerita tentang suatu daerah yang dilanda wabah penyakit. Jadi singkat cerita yang gue baca, Rasulullah tuh bilang jika suatu negeri atau daerah terkena wabah penyakit, janganlah kalian mendatangi negeri itu. Dan juga sebaliknya, jika kalian berada di suatu daerah atau negeri yang terkena wabah penyakit, janganlah kalian lari dari negeri itu. Jadi sebenarnya anjuran Rasulullah itu mirip dengan lockdown atau PSBB yang sedang dilakukan di Indonesia sih. Jadi emang tergantung kitanya aja, para masyarakatnya gimana menjalaninya dan mematuhinya itu dengan tertib dan disiplin atau tidak, supaya wabah ini terkontrol dan dapat selesai secepatnya. Dan juga buat orang-orang yang harus tetap bekerja seperti kayak pemerintahan, relawan COVID, polisi, kurir, petani dan sebagainya, yang mereka harus tetap bekerja walaupun dalam kondisi seperti ini untuk menjaga kebutuhan pokok kita semua masyarakat supaya tetap bisa terpenuhi dengan baik asupan gizi kita supaya tetap sehat. Dan juga pastinya untuk tenaga medis yang masih berjuang sekuat tenaga dengan ikhlas tanpa pamrih di garda terdepan untuk melawan wabah ini. Semoga perjuangan kalian, amalan kalian, perbuatan baik kalian terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya semoga lipat gandakan sebanyak mungkin di bulan puasa kemarin. Semoga kalian dan keluarga kalian dijaga serta diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin buat kalian yang terpaksa harus mudik karena situasi seperti mungkin ada yang di PHK dan tidak bisa survive di Jakarta karena kebutuhan hidup di sini sangat mahal. Nah, kalau dari gue sih kalian juga harus jujur dan terbuka lah dengan riwayat-riwayat jika ditanyakan. Jadi kalau misalkan kalian masih bisa pulang kampung halaman dan ternyata ditanyakan oleh pemerintah daerah setempat, ya jawabnya dengan jujur supaya pemerintah daerah juga dapat melakukan tindakan yang benar. Jadi sebelum kalian balik ke rumah masing-masing, mungkin kalian bisa diisolasi dulu, terus dicek dulu kesehatannya apakah sehat atau tidak. Kalau misalkan sehat bisa langsung kembali ke rumah. Kalau misalkan ternyata kita nggak sehat, pemerintah daerah pun atau puskesmas daerah pun bisa langsung menangani kalian dengan tepat supaya tidak menyebar atau tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin juga masih ada sih beberapa orang yang
ternyata masih meremehkan atau tidak mengikuti arahan pemerintah sih untuk stay di rumah aja atau social distancing dan sebagainya, menurut gue kalian tuh harus mikir 2 kali sih. Mungkin kalian yang keluar rumah punya imun yang kuat, dan jika terkena corona pun paling cuma batuk-batuk doang atau demam doang atau radang doang. Itu kalian, tapi ingat, itu tuh diri kalian sendiri, bukan buat orang lain. Mungkin ada orang lain yang lebih berumur atau dia punya penyakit bawaan seperti darah tinggi, ginjal, ataupun gula. Orang-orang yang rawan kesehatannya jika terkena corona, dampaknya itu bakal sangat menderita banget. Mungkin ada yang cuma 1, 2, 3 hari terkena efek corona langsung meninggal. Ada juga mungkin yang tahan sampai 1 bulan terus sembuh. Ada juga yang tahan berjuang sampai 2 minggu terus meninggal. Kita tuh nggak tahu sebenarnya kondisi kesehatan fisik orang-orang tuh beda-beda. Jadi menurut gue sih jangan remehin si corona ini, jangan egois lah. Saran dari gue, kalau bisa ya mungkin kalian lebih aware lagi, lebih waspada lagi dengan corona ini, dan lebih menjaga lagi supaya keluarga kita di rumah dan orang-orang yang terdekat yang kita sayangi tetap terlindungi dari virus ini. Jadi intinya kuranginlah aktivitas lo, buanglah ego lo, coba lo explore diri lo lagi, apa yang bisa lo lakuin di dalam rumah. Mungkin emang di luar rumah tuh lebih asik, tapi sebenarnya masih banyak hal yang bisa lo explore lagi kok untuk ngelakuin hal-hal di dalam rumah aja. Lo juga bisa lihat video gue yang kemarin gue buat, mungkin bisa jadi referensi. Akhir video, semoga kita semua termasuk gue tetap beristiqomah melakukan ibadah-ibadah yang udah kita lakuin di bulan Ramadan, di bulan-bulan selanjutnya. Dan semoga wabah ini cepat berakhir, dan untuk kita semua saling menjaga, tetap melakukan instruksi dari pemerintah untuk social distancing, pakai masker, kalau bisa stay di rumah aja jika tidak ada hal yang urgent, dan kalaupun harus keluar atau melakukan pekerjaan, ikutilah protokol kesehatan dengan disiplin. Semoga amalan kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan semuanya. Semoga kita dapat bertemu kembali di Ramadan selanjutnya dengan kondisi virus ini sudah selesai, jadi kita bisa balik lagi melakukan kegiatan-kegiatan bulan Ramadan yang biasa kita lakukan dan bersilaturahmi kembali dengan keluarga tercinta di kampung halaman. So, thank you banget yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalian boleh banget buat subscribe supaya gue bisa lebih semangat lagi bikin kontennya. Kalian bisa like jika kalian suka video ini, dan tentunya juga bisa share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini bermanfaat menurut kalian. Dan juga kalian juga bisa komen kok di kolom di bawah pengen ngebahas tentang apa. I'm Noval Rehan. Until next time, selamat lebaran.